bekerja di malam hari pasti ada challenge sendiri di saat mereka bertugas. Termasuk salah satunya ditambahin makhluk halus. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Cerita ini kejadiannya di tahun 2004. Gue dapet cerita ini dari temen gue dan ini ceritanya tuh di SMP-nya dia. Di saat itu 2004. Ada seorang satpam yang kerja di SMP itu di daerah Jakarta Selatan. Gue nggak bisa sebut SMP-nya di mana. Oke. Posnya dia itu di bagian depan sekolah, ya udah pastilah ya. Dan nama satpamnya ini Rinto. Dia tuh umurnya 26-27an lah. Emang satpam baru yang masih muda juga. Dan selain Rinto sebagai satpam sekolah, ada juga satu orang lagi nih. Umurnya hampir 30-an. Namanya Dadang. Nah, Dadang ini adalah salah satu penjaga sekolah. Dia kayak cleaning service gitu loh. Kebayang gak sih lo kalau misalkan di sekolah lo tuh dulu kayak ada penjaga sekolah yang emang tinggal di situ? Ya. Nah, si Dadang ini rumah atau kamarnya itu letaknya tuh di bagian sudut kiri belakang sekolah. Jadi ini layout sekolahnya ya, biar gampang lo bisa bayangin. Jadi itu dari bagian depan, dari bagian posnya si satpam ini ada di tengah bagian depan sekolah. Ya pasti dong, gerbang sekolah gitu kan. Lo masuk ke dalam sekolahnya, terus lo ke kanan, ke ujung, ke belakang, lewat sisi kanan sekolah. Itu tuh di belakang sekolah ada pohon bambu gitu Muy. Nah, sepanjang dari kanan ke kiri bagian belakang sekolah. Nah, terus dari sudut kanan belakang itu lu ke arah kiri, dan tempat letak si kamar Dadang itu di paling belakang sudut kiri sekolah. Berarti di belakangnya si pohon bambu itu? Betul, bisa dibilang gitu. Jadi kayak gampangnya ya di depan tuh pos satpam, terus di bagian belakang bagian kiri yaitu ada kamar si Dadang. Tapi ya buat menuju kamar Dadang lu harus muter lewat sisi kanan sekolah. Ya, jadi gak bisa langsung gitu loh Muy. Nah, Dadang sama Rinto ini cukup dekat karena emang umurnya mereka gak beda jauh kan. Kayak cuman beda 3-4 tahunan lah. Jadi Rinto sebagai satpam yang baru tuh kalau misalkan mau makan siang atau dia bosen, dia tuh sering mainnya ke tempatnya si Dadang ini, ke kamarnya dia, buat kayak makan, nongkrong-nongkrong gitu. Karena si Rinto juga dia tuh satpam baru, belum setahun kerja di sekolah itu. Dia tuh banyak ngobrol lah tentang si sekolah ini sama Dadang. Karena bedanya Dadang tuh udah bertahun-tahun tinggal di sana. Nah di saat itu sekolah tuh lagi ada renovasi Muy. Nah jadi banyak kuli. Gak nginep sih karena gak dibolehin. Jadi bedengnya tuh deket sekolah itu, di samping tapi di luar area sekolah. Lo tau bedeng gak sih? Tahu. Kayak tempat buat tinggal sementara, kuli-kuli gitu loh. Karena ya anak-anak SMP kan gak nyaman kalau misalkan ada bedeng atau rumah kuli itu di dalam area sekolahnya. Nah di suatu malam Rinto tuh mau nginep di sekolah. Ya otomatis tidurnya sama Dadang dong, di kamar Dadang di bagian belakang sekolah itu. Singkat cerita, hari udah malam, dan setelah udah ngerokok-ngerokok depan sekolah, mereka masuklah ke dalam sekolah. Itu sekitar jam 10-an malam. Masuk ke area sekolah, sama tuh kayak yang gue bilang tadi. Dari pos bagian depan, mereka ke ujung kanan dulu, lurus, terus ke belakang, lewat sisi kanan, sampai ke ujung, baru tuh belok kiri, ngelewatin pohon-pohon bambu yang gue bilang tadi. Panjangnya sekitar 100 meteran lah. Sekolah juga gak gede dan gak kecil, kayak biasa aja. Mereka nyusurin tuh pohon-pohon bambu itu, yang mana di dekat bagian pohon-pohon bambu itu juga emang lagi direnov buat bikin ruangan baru. Jadi kayak banyak kayu-kayu, banyak semen, agak-agak berantakan lah di sisi kanan belakang itu. Terus tiba-tiba pas lagi nyusurin pohon-pohon bambu itu, si Rinto ngerasa kayak ada biji atau buah kecil tuh yang kena di pundaknya dia. Jadi kayak dari arah belakang kayak dilempar sama orang gitu loh. Terus Rinto respon, apaan tuh? Dari situ tuh Dadang langsung nengok. Terus dia teriak ke arah belakang, jangan ganggu. Ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di dalam komplek ini tuh kayak gede-gede banget gitu lebih. Nah, kayak di daerah Senopati gitu-gitu, kebayang kan? Iya. Nah tapi komplek ini bukan komplek buntu. Jadi kayak lo tuh bisa ngelewatin jalanan komplek ini buat motong. Jadi mobil motor pun juga bisa lewat lalu lalang gitu. Jalan pintas berarti. Iya, bisa jalan pintas juga. Nah di sana ada satu rumah tua yang udah lama banget kosong. Orang-orang yang emang udah lama tinggal di sana pun juga udah kebiasa lah lewatin rumah ini malam-malam. Dan mereka pun juga dalam tanda kutip ya, udah kenalan sama si penunggu rumah ini. Sesapam-sapamnya pun juga udah biasa banget kalau misalnya lagi ronda malam-malam ngelewatin rumah itu. Jadi kayak
orang-orang lama yang tinggal di komplek itu udah biasa lah akan kehadiran si rumah tua yang udah lama kosong ini. Oke. Nah di komplek itu ada 4 satpamnya. Biasanya 2 pagi dan 2 malam shiftnya. Nah ada satu waktu di tahun 2014, gue diceritain sama temen gue yang tinggal di komplek itu. Ada satu satpam baru gitu Nat. Satpam muda umurnya 24 tahun, namanya Agus kita sebut aja. Oke. Nah si Agus ini baru kerja jadi satpam di komplek itu pas di momen itu ya yang temen gue cerita tahun 2014 itu sekitar semingguan lah. 4 satpam lainnya ya senior-senior, bahkan ada 3 satpam yang emang udah jaga di sana sekitar 20 tahun. Karena si Agus ini masih baru, jadi selalu ditaruh di shift pagi sampai sore. Jadi jam 6 sore dia udah beres kerja. Nah di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, ngegantiin satpam lainnya lagi sakit. Akhirnya di malam itu dia masuklah shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi satpam senior lah di sana. Sekitar jam 8 malam, mereka masih di pos ronda, masih ngobrol-ngobrol sambil ngerokok, biasa ngobrol-ngobrol basa-basi. Nah dikasih tau lah sama Pak Burhan ini kayak, ini komplek kan rada gede, jadi mereka tuh kalau misalnya mau patroli, mau ngeronda ya harus mencar bagi 2. Jadi kalau misalnya dia mau ngiter sambil mukulin tiang listrik tuh buat kasih tahu jam, ya harus hati-hati dan banyak doa lah, karena ini kompleknya gede dan kita harus ngiternya sendiri-sendiri. Maksudnya kan si Agus ini masih baru, ya pasti sebagai senior ya Pak Burhan ngasih tau lah kayak beberapa cerita-cerita serem, atau kayak dikasih kayak kalau misalnya lo takut amit-amit kejadian apa-apa, ya lo tenang aja, lo harus gini. Oke. Jadi cerita seremnya niatnya bukan buat nakutin tapi buat ya biar hati-hati gitu ya. Iya bener Bi, karena ini pun juga pertama kalinya Agus shift malam kan. Semua udah diceritain sama Pak Burhan sampai sekitar jam 12 malam. Dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Tapi ada satu hal yang lupa dikasih tahu sama Pak Burhan ke Agus, yaitu soal satu rumah gede yang udah lama kosong ini. Sebenarnya ada satu hal yang harus dilakuin sama orang baru kalau misalnya mau ngelewatin rumah itu pas malam-malam di atas jam 3 pagi. Kayak kalau misalnya nih ada orang cowok gitu ya, naik motor atau naik mobil pun kadang kalau misalnya ngelewatin rumah itu jam 3 pagi, kadang tuh kayak suka diganggu gitu loh sama si penunggu rumah itu. Apalagi si Agus yang harus nyetir tuh naik sepeda sendirian pula kan. Udahlah jam 12 malam mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan abis nyeterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka nyeter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Nah pas di jam 12 malam mereka mencar, Agus tuh rada deg-degan sejujurnya, karena emang pada dasarnya dia penakut dan parnoan. Jadi cerita kali ini dari security sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Kejadian ini sekitar tahun 2014. Kita sebut aja security ini namanya Anto, umurnya sekitar 37 tahun. Anto itu hitungannya adalah security baru di rumah sakit ini. Ya kira-kira dia udah kerja di situ sekitar setahunan. Jadi sistem jaga di security rumah sakit ini tuh ada yang jaga di depan, jaga per lantai, sama tempat-tempat lainnya lah. Karena di rolling terus, kebetulan pada saat itu Anto tuh lagi kedapetan shift jaga malam. Seharusnya dia jaga bareng sama temennya namanya Arif. Mereka akan jaga 2 lantai tuh pada saat itu. Letaknya di lantai 4 sama 5. Tapi di malam itu tuh Arif izin, jadi gak bisa jaga. Dan akhirnya mengharuskan si Anto nih jaga sendirian di 2 lantai itu. Jadi ya paling si Anto bakal bolak-balik ke setiap lantai 4 sama 5. Nah sekitar jam 10 malam, Anto mulailah jaga. Dia mulai dari ngelihat data pasien malam itu. Pokoknya sesuai mekanisme dari rumah sakit itulah. Kayak di ruang ICU tuh ada berapa orang, keluarga yang nunggu ada berapa, dan lain-lain. Setelah dapet semua datanya, dia langsung jaga ke lantai 4. Nah sekitar jam 11 malam, pas banget ada OB lewat di lantai 4 tempat dia jaga. Dan kebetulan si Anto ini tuh lagi ngantuk banget. Dia nitip lah kopi ke si OB ini. Minta tolong banget dibikinin kopi hitam panas. Terus gak kerasa nih udah sejam nunggu, kopinya si Anto tuh gak datang-datang. Si Anto mulai gelisah lah karena ngantuk banget kan dia. Dan itu udah jam 12 malam posisinya. Dia mau turun ke bawah juga gak enak karena gak ada Arif yang bisa gantiin dia jaga sebentar kan. Akhirnya Anto jalan-jalan lah di lorong. Niatnya biar ngilangin ngantuk juga. Tapi pas dia lagi jalan di lorong, tiba-tiba dari ujung lorong tuh ada perempuan cantik banget pakai baju perawat. Lagi jalan ke arah Anto sambil bawa gelas kopi.
Jadi kayak papasan gitu ya? Iya benar Moy. Anto berhenti terus langsung ngeliatin perempuan ini. Tapi perempuan ini tuh jalan aja lurus ngelewatin Anto. Terus naruh kopinya di atas meja Anto. Terus bilang, "Kopinya mas." Anto tuh di situ benar-benar cuma bisa diem aja, kayak matung gitu loh. Saking dia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ada perawat secantik itu. Dia lebih ketakjub gitu Moy, Bi. Karena penasaran banget, Anto tuh sampai nungguin OB yang tadi lewat ke lantai 4. Ya karena logikanya kan pasti dititipin kan sama OB ini ke perawat cantik itu. Sampai akhirnya kira-kira jam 2 pagi, OB-nya tuh baru muncul bawa kopi. Terus bilang ke Anto, "Mas maaf ya lama, tadi saya bersihin ruangan yang ketumpahan kopi dulu." Terus Anto kan bingung ya, nanyalah dia, "Lah ini tadi ada perawat cakep banget ngasih kopi panas. Udah habis nih kopinya, lihat aja." Terus ditanya lagi sama Anto, "Ada perawat baru ya?" Ngedengar itu OB-nya tuh bingung banget. Dia cuma bisa jawab, "Gak tahu sih ya mas, saya gak nitip siapa-siapa kok buat bikinin kopi si emas." So out the door and throw up the kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.